Baik pemirsa, senang sekali saya Angel dapat menyapa pemirsa setia Surabaya TV dalam program Dialog Khusus. Kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Yono Bagus selaku Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya dari fraksi Gerindra. Langsung saja kita sapa. Apa kabar Bapak Yono? Alhamdulillah sehat. Baik, sepertinya ceria sekali hari ini dengan pakaian yang bernuansa burung juga dan biru ini Pak. Mungkin ada sedikit arti dari pakaiannya dulu nih Pak. Gak ada, karena tadi saya kesini awalnya jadwalnya jam 1 jam 2 karena saya harus kasih makan burung saya dulu. Oke. Baik. Pak, kita berbicara nih tentang era yang sudah digital ini kan memang kita ketahui banyak sekali para pelaku usaha ini sudah bisa berjualan tidak perlu dengan modal besar menyewa ruko, bisa hanya melalui platform digital melakukan perdagangan atau usaha. Nah, memang dampaknya banyak yang positif sih Pak, karena orang-orang tidak perlu keluar modal lebih banyak dan pangsa pasarnya tentu lebih luas melalui platform digital ini. Tetapi ternyata juga punya dampak negatif bagi penjualan minuman beralkohol atau mihol ini yang ternyata dengan adanya platform digital ini semakin meratakan penyebaran dari minuman beralkohol ini. Ya? Betul. Kalau dari Bapak sendiri tanggapannya seperti apa? Ya, baik Mbak Angel, terima kasih. Jadi ini memang fenomena yang sedang jamak dan akhir-akhir ini masyarakat lagi sering membahas ini gitu ya, terkait dengan maraknya peredaran minuman beralkohol di Kota Surabaya yang beberapa waktu yang lalu juga sempat ini memakan korban jiwa gitu kan, sepasang suami istri hilang nyawa sia-sia akibat diseruduk oleh seseorang yang diduga baru keluar dari salah satu RHU dalam kondisi mabuk gitu ya, mengemudikan kendaraan lalu kemudian menghantam kendaraannya menghantam dua pasutri ini ya, pasutri dua orang ini akhirnya meninggal dunia. Lalu kemudian pasca itu banyak perdebatan pembicaraan tentang maraknya peredaran miras di Kota Surabaya. Nah, menarik untuk disikapi karena sekali lagi kalau kita ngomong tadi sampaikan Mbak Angel adanya aplikator produk makanan dan minuman yang kita kenal begitu banyak. Kalau tujuan positif ini never mind Mbak, kita mendukung ya, UMKM muncul itu kita dukung. Mereka berdagangan makanan dan minuman ya yang halal itu kita dukung. Tapi kalau untuk minuman beralkohol sendiri? Nah ini masalahnya ya. Ternyata setelah kita telisik di platform digital itu begitu banyak pedagang minuman beralkohol ya. Bahkan kita tidak sekedar berbicara itu minuman berkategori A yang dijual, bahkan yang B maupun yang C. Sekedar kita ketahui bahwa minuman beralkohol ini ada 3 kategori ya. Kategori A itu adalah minuman beralkohol yang kadar alkoholnya itu di bawah 5%. Lalu kemudian kategori B adalah di atas 5% sampai 20%, sedangkan yang kategori C itu adalah yang kategori kadar alkoholnya di atas 20% sampai di bawah 55. Nah, menjadi menarik dan menjadi perhatian buat kami semua yang ada di sini adalah di mana di platform digital itu secara terang-terangan ada resto yang secara terang-terangan itu menjual minuman beralkohol kategori B dan C. Nah ini yang saya tidak habis pikir, ini bagaimana aplikator ini bisa menerima resto yang berjualan minuman kategori B dan C ini secara bebas. Tadi sebelum kita ngobrol di prataping ya, itu kan Mbak Angel sempat saya kasih lihat alangkah mudahnya gitu loh. Salah satu platform digital begitu kita klik lalu kemudian muncul vodka. Padahal kalau kita mengacu pada Perda nomor 1 ya tahun 2023 maupun Perwali nomor 116 di mana Perda nomor 1 tahun 2023 di pasal 68 sampai dengan 70 itu memang lebih fokus untuk berbicara menegaskan tentang peredaran minuman beralkohol. Tidak boleh semata-mata itu ada loh larangan untuk memajang gitu ya secara terang-terangan. Nah ini bagaimana platform digital ini, aplikator makanan minuman ini memajang resto ini langsung di situ profilnya adalah minuman keras, vodka itu ya. Nah ini secara tidak langsung maaf ya,
ada kategori yang bisa membeli minuman beralkohol adalah anak yang usianya 21 tahun gitu ya. Orang yang usianya sudah 21 tahun gitu ya. Baik. Tapi kalau kemudian di platform digital ini kan sudah mengabaikan itu. Nah betul, itu lalu menjadi pertanyaan bagi masyarakat karena kan memang kalau menggunakan platform digital siapa saja, bahkan anak di bawah umur pun bisa membeli. Nah itu bagaimana mengawasinya? Apakah betul-betul yang membeli itu sudah di atas 21 tahun atau belum? Bagaimana Pak? Apakah sudah ada regulasi yang dibuat? Nah aturan kalau regulasi di Perda maupun di Perwali itu sudah mempertegas bahwa yang bisa membeli atau mengkonsumsi minuman beralkohol gitu ya itu adalah manusia yang atau warga ya penduduk yang usianya minimal 21 tahun. Nah, ketika kemudian itu tergeser ke platform digital ini, aplikator makanan dan minuman, di mana di situ bisa dengan mudah kita lihat bersama-sama, siapapun bisa ngecek, kalau pengen tahu tanya saya gitu ya, itu tak kandani, tak urui. Tinggal klik itu muncul ya, karena kami kemarin memang diskusi panjang di situ dengan rekan-rekan Komisi A, alangkah sangat mudahnya gitu. Dan ini tidak ada filternya. Ketika kita ngeklik di salah satu aplikator makanan dan minuman, salah satu resto itu kita klik, lalu kemudian kita ambil produk-produk yang kadar alkoholnya itu B maupun C, ya langsung dia kirim. Gitu. COD, datang di depan rumah, beres, gitu ya. Itu beres. Dan ini yang sangat berbahaya, karena itu sekali lagi ini menjadi satu atensi khusus bagi kami yang di Komisi A terkait dengan regulasi. Kami akan mendorong pemerintah kota, memang izin RHU, izin distributor minuman beralkohol itu ada di pemerintah provinsi gitu ya. Tetapi lokusnya itu kan ada di kita ya. Lokusnya itu ada di kabupaten kota. Seperti halnya Surabaya, lokusnya ada di Surabaya. Ketika kemudian terjadi aksi kriminal seperti kemarin, masyarakat tidak pernah tahu nih ini urusannya provinsi apa kota. Yang tahu adalah bahwa ini urusannya pemerintah kota. Baik, lalu kira-kira apa Pak yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan dari DPRD sendiri? Memang apakah sudah menjalin kerjasama dengan penyedia platform agar miras dengan kategori B dan C tidak bisa dijual lagi atau seperti apa nih Pak? Ya, kemarin rekan-rekan yang ada di Komisi B maupun D, Komisi B kemarin juga sudah melakukan hearing ya dengan rekan-rekan dari Hiperhu, ya dari rekan-rekan RHU. Tapi kemudian dari kami sendiri kita akan berencana menyampaikan ini kepada mitra kerja kami yang terkait dengan ini, khususon itu juga di penegak perda, yaitu Satpol PP dan lain-lain. Minimal ya kita mendorong kepada pemerintah kota ini agar segera memanggil siapa yang bertanggung jawab terkait dengan platform digital ini yang serta-merta begitu sangat mudahnya yang seperti ini bisa muncul. Kami mendorong kepada pemerintah kota, tolong itu dikeluarkan dari platform digital, ya, karena ini sangat-sangat mengancam. Ini Surabaya ini kota layak anak loh ya, tapi kenyataannya beli minuman beralkohol begitu sangat mudah. 3 dampak yang luar biasa pasca anak ini mengkonsumsi miras. 1, kalau setelah mereka minum minuman beralkohol secara berkelompok atau secara individu, biasanya dampak berikutnya yang paling sering terjadi itu adalah kalau nggak larinya ke narkoba, lalu kemudian larinya itu kemudian mohon maaf ke pesta seks, ya, lalu kemudian yang paling mengkhawatirkan adalah mereka melakukan tindak pidana kriminal, melakukan tindak kejahatan. Salah satu contoh, kalau kemudian anak itu beli minuman beralkohol melalui aplikasi online gitu ya, melalui salah satu aplikator secara berkelompok, dikonsumsi bareng-bareng, kemudian jenenge arek nom-noman gitu ya, dia bawa satu isu gitu kan tentang masalah pribadinya, maka itu akan yang namanya anak-anak kepancing solidaritasnya, lalu kemudian terjadilah tawuran. Ketika kemudian berbicara bahwa ikut cewekku mau diganggu ambek iki, akhirnya nyaut karena sama-sama mabuk. Dia sudah dalam pengaruh alkohol, akhirnya yang muncul rasa solidaritasnya muncul. Kemudian datanglah ke kelompok yang lain, bentrok, tawuran. Ini loh yang sangat kita tidak inginkan. Karena itu sekali lagi dalam waktu dekat kami akan serius menyikapi ini, kita dorong, kita akan panggil mitra kerja kami, bagaimana caranya mereka-mereka yang muncul di platform-platform digital itu harus bersih. Jangan kemudian masalah kejadian kemarin yang di Kedung Doro ya, kecelakaan laka lantas yang kaitannya dengan
mereka di bawah pengaruh miras, selalunya kita berbicara yang salah RHU nih, yang salah RHU. Kita melihat bahwa itu seperti fenomena bisul gitu loh. Ketika ini dipencet, maka ini dianggap selesai, ternyata muncul yang lain yang lebih berbahaya. Peredaran miras bukan serta-merta hanya ada di RHU. Sekarang faktanya ini bukan hanya sekedar fenomena aja, tapi ini sudah fakta yang harus segera disikapi. Saya anggap ini sebagai bentuk dari kondisi darurat. Kalau pemerintah kota bersama kita semuanya tidak turun tangan, maka ini saya anggap berbahaya. Surabaya sudah tidak bisa lagi dianggap kota yang layak anak. Karena rata-rata yang mengkonsumsi minuman-minuman keras ini rata-rata adalah teenagers. Anak-anak yang usianya belasan. ABG ya Pak ya? ABG. Ketika mereka kemudian itu mau masuk rumah hiburan, dia nggak bisa gitu kan ya, karena terbentur oleh regulasi usia 21 tahun, maka yang dia lakukan adalah dengan sangat mudah, cash on delivery, kan gitu. Tinggal klik di beberapa resto yang ada di platform digital, mau beli minuman A, B, C, D, E, ya, tinggal datang, selama saldonya ada atau dibayar cash. Artinya ke depan akan ada wacana bekerja sama dengan penyedia platform digital ini agar mihol ini tidak ada lagi dijual di platform digital, atau mungkin akan ada regulasi yang dibentuk, misalnya akun yang memiliki usia di atas 21 tahun baru bisa beli, atau gimana nih? Saran saya sebenarnya tidak ada, ini tidak boleh hanya sekedar menjadi wacana dan memang harus segera didorong untuk menjadi tindakan nyata, dan kita tidak ada kemudian pilihan ya, memberikan sebuah choice kepada mereka bahwa boleh nih minuman keras muncul di platform digital tapi harus seperti ini, nggak ada. Kalau bisa memang penjual miras, penjual mihol itu tidak diberikan ruang untuk masuk di platform digital. Gitu loh. Artinya diusahakan agar tidak ada sama sekali dan hanya ada di RHU. Betul, gitu loh. Jadi kalau menurut kami gitu sih Mbak. Kalau kita memberikan ruang dengan memberikan sebuah choice, sama aja. Nanti gitu. akan ada celah-celah Nanti juga lainnya akan ada ya, celah Pak? yang lain gitu. Baik. Lo pinter malinge Mbak. Betul. Kan gitu. Ya? Tapi tadi ada yang menarik, Bapak sudah sebutkan bahwasannya dampak negatif dari mihol ini rata-rata semua negatif dan jelek, dan menyerang tuh rata-rata teenagers, Pak. Teenagers. Sementara seperti yang kita ketahui, HP platform digital ini anak-anak usia SD pun sudah pegang. Betul. Nah, untuk orang tua sendiri, bagaimana cara menyikapi dan menjaga anak-anak mereka agar terhindar dari hal-hal seperti ini? Ya, ini memang sulit ya Mbak ya, karena memang sekarang saya sendiri, jenengan sendiri, bahwa gadget itu sudah melekat gitu kan sama anak-anak kita gitu kan. Sehingga kalau kemudian bagaimana orang tua ini mengawasi, ya kita mau uninstall aplikasi itu di gadgetnya mereka, rata-rata anak-anak di uninstall sekarang itu akan diinstal kembali. Lebih kan canggih gitu. ya Lebih anak-anak canggih anak-anak sekarang itu. Jadi yang bisa kita himbau kepada orang tua adalah lebih punya atensi khusus ya, perhatikan anak-anak kita ya, baik terkait dengan lingkungan pergaulannya kan gitu ya. Lalu kemudian coba seringkali dicek histori gitu kan, histori daripada pembelian mereka gitu kan, karena khususnya yang punya anak-anak teenagers nih kan gitu, anak-anak yang usianya memang lagi belasan ya, jadi di mana mereka ini memang lagi generasi labil ya, kalau kita bilang itu kan labil, mencari jati diri gitu kan. Nah, saya kemarin melihat bahwa rokok aja kita nggak bisa nemukan itu di platform digital gitu kan. Tapi kenapa alkohol bisa muncul? Dan ini masih menjadi PR besar sampai sekarang. Nah, Pak. itu kalau buat saya Mbak, sekali lagi peran orang tua, peran tenaga pengajar di lingkungan sekolah, guru agama, dan yang lain-lain, kita sama-sama lah. Kalau memang kita ingin melindungi generasi kita ini, bagaimana Pak Presiden kita ini menaruh harapan besar terhadap generasi emas yang nantinya akan memimpin di 2045, ya harusnya mulai dari sekarang nih kita kerjasama semua stakeholder ya, itu bersama-sama. Kalau memang alkohol ini kemudian diizinkan masuk dalam platform digital, ya berarti kita harus tahu konsekuensinya, resikonya. Kita akan membunuh generasi kita. Jadi stop berbicara tentang suksesi generasi emas. Kalau menurut saya pribadi, karena saya juga punya anak gitu ya, jangan ada ruang untuk peredaran mihol melalui platform digital. Sedangkan yang untuk RHU, saya rasa kemarin rekan-rekan juga banyak yang sudah dimintai pendapatnya juga bagus-bagus, dan saya sepakat dengan rekan-rekan kami ya, lintas komisi semuanya juga berpendapat yang baik
di mana nantinya kita akan merevisi perdanya gitu kan ya, harus dibuat regulasi yang jauh lebih ketat termasuk memasukkan unsur paramedis ya di RHU, di mana RHU itu nanti akan ada paramedisnya, ada karjokinya. Itu saya sepakat, termasuk adanya K3 basic itu ya. Apa itu? Alat pemadam api ringannya di setiap RHU harus dipastikan semuanya bisa berfungsi dengan baik, termasuk ketersediaan ambulans itu di RHU harus ada gitu kan, at least 1 gitu kan. Nah, kalau di RHU itu kita sudah mau, rekan-rekan dan kawan-kawan dari eksekutif itu mau menyepakati itu mau dijalankan, ya sekali lagi jangan seperti fenomena bisul kan gitu, ini diperketat, ini dibikin bagus gitu. Ini diperketat, ada regulasinya ketat, tapi kemudian yang di platform digital kita begitu sangat longgar. Akhirnya orang mikir, ngapain datang ke RHU? Di sini aja udah nyaman. Betul. Tinggal klik, datang, des, ayo kita medem coy. Kan Dan gitu. sangat mudah dijangkau oleh semua orang ya Pak. Nah, gitu. tadi berbicara Bapak tegas mengatakan bahwasannya sebaiknya kita tidak memberikan ruang sama sekali di platform digital. Nah, ini mungkin bagi para orang tua pemirsa setia Surabaya TV menanti-nantikan kira-kira kapan officially memang minuman beralkohol ini sama sekali tidak ada di platform digital. Secepatnya Mbak, kalau kami ikan sepat, ikan gabus, ikan lele ya, lebih cepat, lebih bagus, nggak bertele-tele gitu loh ya. Oke, siap-siap. Kita doakan agar secepatnya ya Pak ya. Iya, secepatnya gitu. Tadi Bapak sudah berbicara juga tentang RHU atau Rumah Hiburan Umum nih. Nah, kira-kira dari RHU itu apakah sudah ada yang mendaftar ke platform digital untuk menyediakan minuman beralkohol, Pak? Karena kalau gini ya Mbak ya, di platform digital ini kan bisa samar ya, nama bisa inisial dan lain-lain gitu loh. Mbak Angel aja bisa aja gitu kan masuk resto gitu kan. Ini sama, sehingga ketika aku bilang, Pak Yona, RHU apakah ada yang masuk platform digital? Saya bilang ada itu ya. Tadi saya tidak sebut namanya apa, itu ada. Tapi secara regulasi dilarang atau tidak, Pak? Ya kembali lagi, kalau kita ngomong regulasi tidak semestinya platform digital itu menjual minuman beralkohol, tuh, kan gitu. Kalau mereka kemudian RHU itu muncul di platform digital, ya ini saya pertanyakan gitu loh. Kenapa? Karena Mbak, kalau minuman kategori A itu mungkin profitnya kecil ya. Tapi kalau minuman kategori B dan C itu kan profitnya gede. Itu kenapa mayoritas yang dipertebal itu ya di BC. Sementara nih ya, saya tidak cukup yakin rekan-rekan kita ini yang jualan minuman beralkohol ini SKPL BC-nya itu hidup atau aktif. Harapan kami kawan-kawan yang menjual baik RHU maupun distributor yang menjual minuman alkohol berkategori B maupun C itu yang harus dipahami dulu, pastikan mengantongi surat keterangan penjualan langsung minuman beralkohol kategori B dan C aktif ya, karena ada salah satu yang kemarin itu kita telisik ternyata SKPL BC-nya belum turun tapi sudah dia berjualan. Sudah jualan. Nah, ini yang kemarin itu kita tegur, kita sampaikan gitu. Kami sampaikan bahwa kalau kejadian seperti ini, tolong hentikan itu. Sanksi apa Pak yang kira-kira diberikan? Cabut dong, izinnya dicabut. Tegas pasti langsung dihentikan dicabut dulu, ya Pak? Iya, sampai benar-benar dia sudah mengantongi SKPL B dan SKPL C-nya. Tapi memang apakah selama ini sudah ada pengawasan rutin? Apakah mereka surat-suratnya sudah aktif atau belum? Saya rasa saya menaruh apresiasi yang luar biasa terhadap pemerintah kota ya, dalam hal ini Dinas Penegak Perda ya, mitra kerja kami cukup aktif untuk menyasak rumah hiburan umum RHU ini cukup aktif. Seperti beberapa waktu yang lalu juga dijumpai bukan hanya RHU tetapi ada indikasi masyarakat yang menjual mihol kategori BC gitu ya. Sebenarnya izin daripada distributor itu kan tidak ke eceran gitu kan ya, tapi ke high class outlet atau ke supermarket, swalayan dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi kemarin itu rekan kita dari mitra kita itu melakukan razia. Jadi kalau menurut kami, apakah pemerintah kota sudah memberikan sejauh ini dari rekan-rekan mitra kami itu cukup baik. Hanya saja kondisi yang sekarang kita rasakan bersama ini perlu perhatian lebih. Jadi tidak sebatas omon-omon, kan gitu. Yuk, actualnya dong, kan gitu. Sikat aja habis. Kalau menurut saya pribadi ya, saya menaruh harapan besar bahwa penjualan peredaran miras melalui aplikasi online atau platform digital ini jangan dikasih ruang.
mending itu tidak ada pengecualian, Tutup total ya Pak? tutup. Gitu ya. Karena kalau ini diberikan ruang, Menimbulkan banyak celah. saya yakin akan lebih banyak lagi celah yang muncul, dan anak zaman sekarang ini jauh lebih pintar. Betul Pak. Kan lebih pintar gitu. Saya hanya berpikir bahwa tolong pikirkan dampaknya. Jangan hanya berpikir tentang keuntungannya. Kita menjual mihol, ya berarti kita harus paham bahwa saya adalah salah satu yang akan merusak moral mental generasi bangsa. Ikut bertanggung jawab. Kita ikut bertanggung jawab. Baik, Pak, Gitu. kita berbicara lagi tentang RHU ya. Tadi Ya. Bapak sudah sempat singgung tentang K3 dan juga tenaga medis. Mungkin masyarakat ingin tahu detailnya seperti apa gambarannya, Pak? Ya karena kebetulan kemarin saya tidak ikut hearingnya ya, karena itu komisi lain ya. Tetapi kemarin kebetulan rekan dari komisi lain sempat menyampaikan kepada kami dan kami mengapresiasi itu adalah satu hal yang excited dan memang khusus untuk RHU yang di situ menjual minuman beralkohol gitu ya. Harapan kami memang disegerakan. Kalau kita ngomong ini adalah sebuah satu status, maka anggap aja ini adalah kondisinya immediately require gitu kan ya. Patut untuk mendapatkan atensi yang disegerakan bagi rekan-rekan pengusaha RHU. Tolong dipikirkan terkait dengan penyediaan paramedis gitu ya. Bahasa sederhana, kalau nggak ada dokter ya mantri gitu kan ya. Ada tenaga kesehatan atau paramedis yang disediakan di RHU. Satu itu. Yang kedua, tentang karjoki yang kemarin sempat ramai dibicarakan tentang karjoki. Karjoki ini apakah mutlak dibutuhkan apa tidak? Sebenarnya kalau menurut saya, kadang konsumen ini tidak membutuhkan karjoki, tetapi yang lebih punya peran adalah dari RHU-nya sendiri. Ada filternya. Kalau di barat sana Mbak, di negara luar, kalau memang konsumen ini sudah dianggap ini sudah tidak bisa mengendalikan dirinya, maka bartender ya atau kemudian pelayan itu nyudahin. Berhak menolak ya? Berhak menolak gitu loh. Ketika dilihat bahwa ini sudah over ya, sudah mendekati over, sudah nggak bisa mengendalikan diri lagi, kalau dia repeat order, dia mau order lagi, ya jangan dilayanin. Tapi tentu dengan persuasif gitu kan, bahasa yang baik. Artinya tidak hanya semata-mata soal omset ya Pak? Iya gitu loh. Tapi keselamatan nyawa publik ini juga harus diperhatikan. Dan itu di Indonesia belum terjadi Pak? Kayaknya belum. Oke, Kan artinya gitu. perlu ada regulasi aturan baru Nah, atau ada itu. yang perlu direvisi Pak? Nah itu yang kemarin disampaikan oleh rekan-rekan di komisi lain, bahwa kami mengapresiasi, didorong, kalau perlu nggak perlu harus nunggu perdanya itu muncul, kan gitu. Ini kita berbicara tentang keselamatan nyawa publik. Satu orang tidak bisa dikendalikan, satu konsumen tidak bisa dikendalikan, maka yang rugi bukan satu orang. Seperti kejadian kemarin, ketika satu orang dalam kondisi pengaruh alkohol, maka dua nyawa melayang. Kan gitu. Lah ini salahnya dari mana? RHU nggak mau disalahin misalkan. Ya sudah, belajarlah dari case yang kemarin. Mari kita sama-sama belajar gitu ya. Satu, tolong rekan-rekan pengusaha RHU sesegera mungkin ini immediately require, tolong di rumah usahanya ya itu siapin paramedis. Sehingga fungsi dari paramedis itu sendiri bukan hanya paramedis itu akan bersikap ketika terjadi satu kejadian, tetapi paramedis bisa bersikap ketika ada konsumen itu yang sudah dalam kondisi over atau sudah dalam kondisi tidak bisa mengendalikan diri. Maka paramedis itu dia harus hadir memberikan sebuah penanganan. Ya setidaknya kalau waiternya gitu kan, waitressnya itu takut untuk menyampaikan ke konsumen, tapi kalau paramedis kan dia punya argumentasi yang bagus kan gitu. Bapak sudah di dalam pengaruh alkohol seperti ini, sebaiknya Bapak sementara istirahat, berhenti minum. Baik, Nah, tapi itu kan menarik Pak, karena kan dengan adanya paramedis ini tentu RHU harus mengeluarkan biaya ekstra untuk menambah paramedis yang akan diletakkan di situ nih Pak. Nah, fungsi pengawasannya dari teman-teman DPRD, jangan-jangan ada RHU nakal yang tidak menyediakan paramedis, seperti apa nih Pak? Ya kalau itu sudah diaturkan dalam sebuah regulasi, kalau memang mereka tidak menyediakan paramedis, kita tidak berpikir bahwa ada kejadian, kan gitu. Anggap aja nggak pernah ada kejadian, lalu mereka nggak pakai paramedis, ya tetap kita harus mengambil satu langkah sikap. Apalagi kalau kemudian terjadi kejadian, ternyata di situ nggak ada paramedis, sebaiknya sekalian aja RHU-nya ditutup, kan gitu. Oke, Nah, jadi kan berarti kan nyepelin loh. sanksi akhirnya akan menutup seperti itu ya Pak? Kalau saya loh ya. Oke.
Oke, baik Pak. Ini apakah perlu kira-kira melakukan verifikasi ulang terhadap surat keterangan penjual langsung minuman beralkohol Harus golongan B diverifikasi. dan C? Saya kemarin kan juga sudah berpendapat gitu ya, bahwa sebaiknya pemerintah kota memang itu di dinas Kopindak ya, di Kopindak itu yang kemarin saya telisik. Harapan kami ini juga menyertakan dari pemerintah kota ini terlibat dalam konteks untuk verifikasi SKPLBC dari semua RHU. Tujuan biar- dari verifikasi ini sendiri apa Pak? Ya supaya kita tahu bahwa memang RHU ini memang dia sah untuk menjual minuman kategori B dan C. Karena dugaan saya patut diduga ada beberapa RHU atau distributor itu yang belum mengantongi SKPLBC. Ketika mereka belum mengantongi SKPLBC, lalu kemudian mereka dengan mudah menjual minuman kategori B dan C. Jangan salah loh Mbak, minuman kategori BC itu bukan hanya minuman yang levelnya itu import, kan gitu. Kita kalau ngomong BC itu adalah takarannya, itu alkohol, kadar alkohol. Berapa persennya Iya, seperti itu ya kita Pak? ngomong uang jualan arak cokre itu sudah di atas 20%. Kan Dan gitu. itu juga sudah masuk B dan C ya Pak kan ya? gitu. Oke. Ya. Coba kalau kita lihat itu di salah satu tadi itu yang aplikator makanan yang kasih lihat ke Mbak Angel ya. Coba itu dilihat. Di situ bahkan secara terang-terangan itu. Minuman ini 19,8%. Lah kan sudah kategori B. Pertanyaan saya, dia nih punya nggak nih SKPLB-nya? Oke. Kan gitu. Lah ini sudah disertakan di situ. Alkohol 19,8%. Lah kan sudah B. Kan Baik, gitu. baik. Tapi ini menjadi menarik kalau Bapak tadi sudah sebut tentang cukrik. Ya, itu kan tidak harus ada di RHU besar. Ya itu kan minuman Bisa jadi- kearifan lokal itu. Iya, kearifan lokal. Tapi kan dengan kadar alkohol yang sudah Ya kan lumayan sama. tinggi. Itu sebenarnya kan sudah diatur di Perda Betul. nomor 1 maupun Perwali 116 bahwa siapa yang berhak untuk menjual minuman beralkohol. Nah, tapi kalau misalnya ada orang yang tidak berhak tapi menjual seperti apa nih Pak Angkut sanksinya? aja Mbak. Karena rata-rata yang jualan minuman seperti itu ada di sekitar kita kok. Warung-warung kelontong kecil Betul, ya. betul. Yang sebenarnya itu ada aturannya. Apabila masyarakat menemui hal seperti itu, melapornya harus kemana? Comment Pak? Center 112. Karena Oke. kemarin kita aktif ya kerjasama dengan Comment Center bahwa atas kejadian apapun yang terjadi di sekitar kita yang dianggap itu meresahkan ya dan itu dianggap mempunyai potensi menjadi gangguan umum, segera laporkan ke Comment Center 112. Insya Allah rekan-rekan sigap untuk menanggapi itu. Oke, baik. Kita kembali berbicara tentang verifikasi mungkin Pak. Apa harapan yang diinginkan dari verifikasi dari kategori B dan C tersebut Pak? Ya harapan kami ketika memang sudah dilakukan verifikasi apapun pemerintah kota ini harus secara transparan menyampaikan kepada kami ya RHU maupun distributor yang berapa dari mereka itu yang sudah mengantongi SKPLBC dan berapa persen yang belum mengantongi SKPLBC. Maka harapan kami yang belum mengantongi SKPLBC ojo dodolan dhisik. Ngono ae lho. Hentikan dulu gitu ya. Ya kalau memang mereka berpikir Pak kalau saya berhenti ini saya punya SDM yang harus diopeni. Lah sekarang Anda seorang pengusaha kok. Seharusnya ketika Anda pahami bahwa yang Anda jual ini adalah minuman beralkohol, ini adalah barang yang beresiko, maka harusnya sampai sudah perhatikan itu, izin-izin Harusnya sudah harus dilengkapi. diperhitungkan ya, Pak, ya? Iya, Oke. kan gitu. Baik, mungkin terakhir Pak, himbauan kepada masyarakat dan pemerintah Kota Surabaya terkait maraknya penjualan minuman beralkohol online Iya. ini Pak. Untuk masyarakat ya, untuk masyarakat, untuk warga Kota Surabaya khususnya para orang tua ya, para orang tua lebih peduli lagi ke anak-anak ya, gadgetnya tolong diperhatikan karena saat ini banyak dijumpai beberapa resto itu yang menjual minuman beralkohol bukan hanya sebatas kategori A tapi yang lebih parah lagi kategori B dan C itu masuk di dalam platform digital di aplikator-aplikator makanan dan minuman. Bapak Ibu kalau tidak peduli dengan hal ini maka itu akan beresiko yang luar biasa terhadap anak-anak kita, kepada generasi kita. Lalu kepada rekan-rekan pengusaha RHU maupun para distributor minuman beralkohol, harapan saya, harapan kami ya tentunya tolong lebih disiplin lagi terkait dengan izin-izin yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Dalam hal ini SKPL BC-nya. Kemudian seandainya rekan-rekan pengusaha ini ada yang masuk dalam platform digital, tolong lebih dipahami lagi bahwa ketika kita masuk ke dalam platform digital tanpa ada regulasi yang kuat,
lalu kemudian bisa dengan mudah siapapun membeli itu, pahami bahwa kita adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab kelak terhadap hancurnya, rusaknya moral anak bangsa. Untuk pemerintah kota, tentu kami sangat berharap atensi rekan-rekan saat ini sudah luar biasa bagus, ya. Tolong lebih diperkuat lagi atensinya terkait dengan peredaran mihol, baik RHU maupun yang kaitannya dengan platform digital. Tolong jangan dikasih ruang lah kepada para penjual-penjual minuman beralkohol ini masuk ke dalam platform digital. Event itu hanya minuman kategori A, karena memang tidak sepatutnya mereka ada di situ. Ya, karena minuman kategori A pun sekelas bir dan sebagainya itu ada aturannya. Hanya beberapa atau high class outlet yang bisa menjual, gitu ya. Jangan sampai masuk ke dalam platform digital. Ini kalau ini tidak segera diambil tindakan, saya yakin kota kita yang tercinta ini, kota Surabaya ini akan dipertanyakan keberadaannya, statusnya sebagai kota yang layak anak. Maka kita patut harus memikirkan hal ini dengan baik. Kita bersama-sama kita benahin, bukan karena kemudian kita cerewet gitu ya, tapi cerewet nek kanggo kebaikan warga kota, itu kan apa salahnya gitu ya. Saya rasa itu Mbak Angel. Baik, terima kasih banyak Bapak Terima Yona Bagus kasih. selaku Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya atas waktu dan kesediaannya. Dan tentu saja masyarakat Kota Surabaya ini berharap agar penjualan minuman beralkohol ini bisa terkontrol, agar dampak negatifnya itu tidak banyak menyebar ke masyarakat, terutama bagi kaula muda di kota tercinta kita ini, Kota Surabaya. Dan akhir kata, saya Angel beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di dialog khusus episode selanjutnya. Salam Surabaya TV. Terima kasih.